Kota Geffen, bandara internasional. Bandara yang selalu ramai dan berisik, tidak ada turis hari ini, sangat sunyi. Hanya ada ribuan seragam kamuflase dengan peluru tajam, sedang dalam penantian. Area tim 1, barisan selesai. Area tim 2, barisan selesai. Setelah mendengar laporan itu, Kolonel Tiger Wolf dengan tanda pangkat bintang 3 di pundaknya, menghela nafas panjang lega. Bandara telah dibersihkan, Tuan Agung Valkyrie dipersilakan turun. Reka Valkyrie menjepit cerutu di tangannya dan berjalan perlahan turun dari pesawat pribadi. Dia mengenakan mantel bulu, gemerisik di angin dingin, ekspresinya acuh tak acuh, tetapi tidak marah dan agung. Aura yang mendominasi, sangat mencekik. Tatapan ribuan tentara menyapu, pandangan mata penuh kekaguman. Ini adalah legenda hidup, iman mereka. Tiger Wolf buru-buru menyambut, selamat datang kembali yang mulia. Reka mengangguk acuh tak acuh. Tiger Wolf berkata dengan hati-hati, Tuan Agung Valkyrie, keluargamu telah mengirim seseorang untuk menemuimu, orang itu sedang menunggu di ruang tunggu. Sepertinya mereka ingin kamu kembali ke keluarga. Reka berhenti dan melihat ke arah ruang tunggu. Deretan orang dengan setelan jas dan sepatu kulit di ruang tunggu, menatap kemari. Saling memandang, barisan orang berjas dan sepatu itu gemetar, tidak bisa menahan diri untuk berlutut, mata penuh dengan permohonan. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, pasti akan terkejut. Keluarga Valkyrie, keluarga kaya di Midgard, bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan, sangat berpengaruh, bisa berlutut pada orang lain. Reka mendengus dingin, pikirannya melayang. 15 tahun yang lalu, dia yang awalnya adalah tuan muda keluarga Valkyrie di Midgard, tetapi dipaksa oleh kepala keluarga dari keluarga Valkyrie untuk masuk penjara menggantikan kakak kembarnya. Tidak ada seorang pun di seluruh keluarga yang membelanya, termasuk orang tuanya. 5 tahun kemudian, dia dibebaskan dari penjara. Dan hanya dalam beberapa tahun, dia menjadi komandan militer yang tak tertandingi dan dewa perang nomor 1 di dunia. Suatu kali, dia telah merasakan dinginnya dunia, keluarga Valkyrie tidak pernah peduli padanya sama sekali. Sekarang dia sudah menjadi kuat dan kaya raya, keluarga Valkyrie baru teringat padanya. Ini sangat konyol. Kilatan penghinaan diri muncul di wajah Reka, menjawab dengan suara dingin, katakan pada mereka, 15 tahun yang lalu, saat keluarga Valkyrie mengirimku ke penjara untuk menggantikan kakakku, Reka Valkyrie sudah meninggal. Reka saat ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Valkyrie di Midgard. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi, kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai. Tiger Wolf, kamu urus dulu, jangan pengaruhi aku menjemput pengantin. Tiger Wolf mengangguk dengan tergesa-gesa, mengerti. Reka melangkah ke samping mobil pengantin. Dia mengelus setengah kepingan hop medal yang tergantung di dadanya, kemarahannya sebagian besar hilang. Dalam benaknya teringat asal-usul setengah kepingan hop medal ini. 10 tahun yang lalu, saat bencana penjara berakhir, tidak ada seorang pun dari keluarga Valkyrie yang datang untuk menjemputnya, bahkan tidak ada sapaan. Dia dilupakan sepenuhnya. Dia tidak punya uang, hidup di jalanan, lapar dan kedinginan, ingin mati. Pada saat kritis, seorang gadis kecil yang lewat memberinya mantel kapas dan setengah kepingan hop medal. Mantel kapas ini akan membuatmu terhindar dari hawa dingin, setengah kepingan hop medal ini bisa memberimu keberuntungan. Hidup adalah harapan. Dialah yang membuat Reka menyalakan kembali harapan. Dia lebih bertekad untuk maju. Jadi dia mendapatkan kembali kekuatannya dan memulai perjalanan menjadi seorang prajurit. Pertumpahan darah dan diambang kematian yang tak terhitung jumlahnya, berkali-kali tidak ada harapan untuk hidup, bayangan yang indah dan baik hati itu selalu terlintas di benaknya. Dia adalah keyakinan Reka untuk bertahan hidup, kekuatan pendorong untuk berjuang. Hanya 5 tahun di tentara, dia sudah menjadi komandan militer. Pada saat krisis nasional, Reka diperintahkan untuk menghadapi bahaya dan memimpin 1000 pasukan untuk menyapu perbatasan negara Bashing, memaksa negara Bashing untuk menandatangani Bashing Peace Treaty.
Selama 5 tahun, mereka tidak diizinkan keluar dari gunung, tidak diizinkan menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk ditukar dengan mendapat perlakuan bisnis yang adil di negara Bashing. Sejak itu, Tuan Agung Valkyrie menghilang. Hanya sebagai orang biasa, mereka, yang kembali ke kota Geffen, menemukan gadis Astina Sumoto yang memberinya setengah kepingan medali di waktu itu, kemudian mengejarnya dengan panik. Setelah 5 tahun kerja keras, akhirnya memupuk hasil yang positif. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, dia menikahi Astina. Ini juga merupakan hari Bashing Peace Treaty berakhir. Kemarin, dia meninggalkan Geffen untuk pertama kalinya dalam 5 tahun untuk pergi ke Persatuan Negara-Negara untuk mengakhiri Bashing Peace Treaty. Hari ini bergegas kembali untuk menghadiri pernikahan. Setelah dini hari nanti, kekuatan dan kekayaannya akan pulih secara otomatis. Tiger Wolf memberi mereka sebuah daftar, Tuan Agung, upacara agung dijadwalkan dalam 3 hari. Ini adalah daftar undangannya, silakan dilihat. Mereka melirik daftar itu dan berkata, kirim 3 surat undangan ke tunanganku, Astina Sumoto. Dalam 3 hari, aku ingin dia tahu bahwa suaminya adalah seorang Tuan Agung dengan kekuatan tak tertandingi, bukan orang biasa di matanya. Setelah 1 jam, kondisi pernikahan penuh dengan suara dan hiruk-pikuk. Para tamu sedang mendiskusikan apa yang terjadi barusan. Barusan, tim bersenjata lengkap mengirim 3 surat undangan ke keluarga Astina. Itu bukan surat undangan biasa, tapi surat undangan dari dewa perang legendaris, upacara akbarnya Tuan Agung Valkyrie. Tuan Agung Valkyrie, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak tahu. Kuat, kaya dan tak terkalahkan, idola pemuda dan pemudi yang tak terhitung jumlahnya. Yang memenuhi syarat untuk menghadiri upacara akbarnya, antara pejabat besar atau taipan. Hanya ada 1 tempat untuk orang biasa. Dan kebetulan didapatkan keluarga Astina Sumoto. Ini adalah kemuliaan tertinggi. Keluarga Astina ditakdirkan untuk terbang tinggi ke langit. Kecemburuan dan kekaguman yang tidak bisa dikatakan semua orang. Tentu saja, mereka iri pada Reka Valkyrie, mempelai pria hari ini. Bisa menikahi Astina di saat ini adalah hal yang baik. Di ruang mempelai wanita, ibunya Astina, Kimi Sumoto, memegang 3 surat undangan dan menangis bahagia. Astina, keluarga kita akhirnya bisa berkembang maju. 3 hari kemudian, saat kita menghadiri upacara, status kita di kota Geffen pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu tiba, akan ada banyak orang kuat yang akan menyanjung kita akan menjadi keluarga berkuasa. Astina penuh dengan sikap arogan, iya, Bu, ini benar-benar tidak terduga. Kimi tiba-tiba berkata, Astina, keluarga kita akan menjadi semakin makmur. Reka, bocah kere yang hanya bawa mahar 600 juta, sudah ingin menikahimu, itu terlalu menguntungkannya. Begitu ya, nanti kita minta tambahkan hadiah bonus 600 juta. Jika dia bahkan tidak bisa memberikan hadiah bonus 600 juta, maka tidak layak untukmu sama sekali. Astina mengangguk, Bu, aku mendengarkanmu. Segera, mereka datang kemari. Dengan ekspresi kerinduan, dia berjalan ke ruang mempelai wanita dengan bunga di tangannya. Astina, aku datang untuk menikahimu. Namun, suasana di ruang mempelai wanita relatif sepi. Astina tidak mengambil bunga itu. Reka sedikit canggung. Ibu Astina, Kimi berkata lebih dulu, Reka, hari ini jika ingin menikahi putriku, kamu harus menambahkan hadiah 600 juta lagi. IP Reka mengerutkan kening, bukankah aku sudah memberimu hadiah 600 juta, mengapa kamu ingin 600 juta lagi? Jujur saja, hanya ratusan juta bukan apa-apa baginya. Selama dia mau, dia bisa memberikan segalanya. Namun, kekayaannya baru akan terlepas dari blokir setelah dini hari. Saat ini benar-benar tidak bisa mengeluarkan 600 juta. Kimi berkata, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa keluargaku mendapat surat undangan dari Tuan Agung Valkyrie. Keluargaku akan segera menjadi keluarga yang berkuasa. Kamu hanya mengeluarkan 600 juta hadiah pertunangan,
sudah ingin menjadi menantuku, bukankah sangat memalukan jika tersebar keluar? Reka langsung tercengang. Hanya dengan menerima undangan dari Tuan Agung Valkyrie, sudah mengatakan bahwa aku memalukannya. Seperti yang diketahui semua orang, aku adalah Tuan Agung Valkyrie itu. Dia memandang Astina lagi. Astina, bagaimana menurutmu? Astina berkata, aku pikir ibuku benar. Saat kita menghadiri upacara, pasti akan ada banyak orang kaya yang melamarku. Jangankan 600 juta, 6 miliar orang lain juga mampu, 600 juta untukmu masih kurang. Reka menghela nafas, begini saja, kita selesaikan pernikahan dulu, jangan biarkan tamu dan teman menunggu lama. Saat pernikahan selesai, jangankan 600 juta, 60 miliar juga tidak masalah. Astina memberinya tatapan tidak senang. Apa kamu sedang membodohi keluargaku? Jangan membual hal yang tidak berguna ini. Cepat ambil uangnya, jika tidak punya uang, pergi pinjam, kalau tidak pernikahan hari ini batalkan saja. Reka tidak berdaya, saat hendak memberitahu mereka bahwa dia adalah Tuan Agung Valkyrie, pengiring pengantin Tokia Mashita tidak tahan lagi. Astina, menurutku, lebih baik selesaikan pernikahan dulu. Para tamu semua menunggu di luar, jika pernikahannya benar-benar kacau. Mereka pasti akan menertawakan lelucon Reka. Kedepannya bagaimana dia mengangkat kepalanya di depan kerabat dan teman. Dia akan ditertawakan seumur hidup. Reka melirik Tokia dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia adalah pengiring pengantin, hanya memakai riasan tipis, tetapi tidak peduli penampilan atau postur tubuhnya, dia masih mengalahkan Astina. Sebelumnya, dia juga banyak membantu dirinya untuk mengejar Astina. Reka memiliki kesan yang sangat baik padanya. Tidak diduga, Astina dan Tokia langsung bermusuhan. Dia cemburu pada sosok cantik Tokia, terus memanfaatkannya, hanya berpura-pura baik dan akrab. Tokia, mengapa kamu membantu orang luar? Apakah kamu memperlakukanku sebagai teman atau tidak? Sudah membantu Reka berbicara, bahkan di hari pernikahanku ini, sama sekali tidak memberikan hadiah apapun. Oh iya, aku lupa, kamu memberiku setengah kepingan hop medal 10 tahun yang lalu. Kamu saudari yang tidak berguna, tidak pantas menjadi teman untuk diriku yang sekarang, ambil hop medalmu dan pergi. Astina melepaskan hop medal dan melemparkannya ke Tokia. Pok, Reka menatap setengah kepingan hop medal, otaknya berdengung. Apa? Pemilik setengah kepingan hop medal, ternyata adalah Tokia. Waktu itu yang membantuku bukanlah Astina, tetapi adalah Tokia. 5 tahun, dirinya telah jatuh cinta pada Astina selama 5 tahun. Bahkan dalam 5 tahun ini, dia tidak jarang melihat penyelamat sejati, ditindas dan diganggu oleh Astina. Takdir mempermainkan orang. Saat bereaksi kembali, Tokia berjalan keluar dengan sedih. Dipermalukan oleh Astina di depan umum, suasana hati Tokia tidak jauh lebih baik dari Reka. Reka menghentikannya tiba-tiba. Tokia, tunggu sebentar. Astina langsung emosi di tempat, brengsek, biarkan dia pergi. Jika kamu berani menghentikannya, kamu juga keluar saja. Reka mencibir, minta aku pergi. Kamu akan menyesalinya. Astina, menyesal. Jika akan menyesal, pasti kamu orangnya. Tunggu aku berpartisipasi dalam upacara akbar Tuan Agung Valkyrie, pasti akan ada banyak keluarga kaya yang mengejarku. Pada saat itu tiba, kamu bahkan tidak memiliki hak untuk berlutut dan menyanjungku. Awalnya berpikir, dengan menyebutkan upacara akbar, Reka akan datang kemari dan berlutut memohonnya. Tidak disangka, Reka tiba-tiba berlutut kepada Tokia. Tokia, apakah kamu bersedia menikah denganku? Apa? Semua orang yang hadir tercengang, dengan ekspresi tidak percaya. Pada hari pernikahan, Reka meninggalkan istri pengantin barunya dan berbalik melamar pengiring pengantin. Dan dalam keadaan istri pengantin baru mendapat surat undangan dari Tuan Agung Valkyrie. Konyol, ini sangat tidak masuk akal. Tokia curiga dirinya salah dengar. Reka berkata dengan tulus lagi, Tokia, menikahlah denganku. Aku meyakinkan dirimu dengan martabat seorang pria,
aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Kehidupan mewah, kaya dan terhormat. Astina sudah hampir gila karena amarah. Reka, kamu bajingan. Jika bersujud dan minta maaf sekarang, mungkin saja aku bisa memaafkanmu. Kamu jangan lupa, kamu pernah dipenjara selama 5 tahun, sekarang aku bersedia memberimu kesempatan, ini kebajikan leluhurmu. Pergi. Reka mengutuk dengan marah. 5 tahun kehidupan penjara adalah batasan kesabaran hatinya. Tapi Astina menyebutnya saat ini jelas-jelas menaburkan garam pada lukanya. Sama sekali tidak peduli dengan reputasinya. Sial. Astina menggertakkan giginya, kita dua sudah berakhir. Tunggu aku berpartisipasi dalam upacara akbar, kamu tinggal tunggu mati saja. Di dalam hatinya, Reka hanyalah seekor anjing penjilat, hanya layak untuk berlutut dan menjilat dirinya. Atas dasar apa memarahi dirinya? Alis Tokia terkulai, sedang berpikir. Dia memikirkan kontrak pernikahannya, tentang tunangan yang erotisme. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, mengambil bunga di tangannya, dengan nada suara yang tegas. Aku bersedia. Reka menghela nafas lega. Tapi keluarga Astina langsung meledak. Pelacur tengik, tidak tahu malu, tercela, kamu ternyata menjadi jalang di depan semua orang, aku akan memukulmu sampai mati plak. Sebuah tamparan keras di wajah. Namun, Reka yang memukul Astina. Jantung Tokia berdetak kencang. Dulu bagaimana dan seberapa baik Reka memperlakukan Astina di masa lalu, dia melihat semuanya dengan jelas. Tapi sekarang, dia benar-benar memukul Astina demi dirinya. Tiba-tiba pikiran lain muncul di benaknya. Dan Astina langsung pingsan. Anjing penjilat ini, memukul dirinya demi wanita lain, atas dasar apa? Reka dengan dingin mendengus, mulai sekarang, Tokia adalah istriku. Orang yang menindasnya, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Jika masih memiliki sikap benci, gali kuburan leluhurnya. 5 tahun toleransi, dewa perang akhirnya meledak. Energi membunuh yang memadat, membuat keluarga Astina tidak berani bernapas. Astina tiba-tiba memiliki sebuah perasaan. Pria ini, sama sekali bukan pria yang dikenalnya selama 5 tahun. Tokia, ayo kita pergi. Reka dengan lembut meraih tangan Tokia. Astina menggertakkan giginya, Tokia, coba saja kalau kamu berani keluar dari pintu ini. Kamu jangan lupa, kamu hanya parasit yang melekat pada keluargaku. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu sekarang. Tokia berhenti, sangat dilema. Dia tahu Astina memiliki kekuatan ini. Apalagi sekarang Astina mendapatkan surat undangan. Reka membujuk dan berkata, Tokia, ayo. Jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Tokia merasa tersentuh lagi. Keduanya berjalan keluar. Astina meraung dengan memilukan, wanita jalang cocok dengan anjing penjilat, bersama selama-lamanya. Aku akan membuat kalian memohon padaku, berlutut dan memohon padaku seperti anjing. Di luar pintu, para tamu dengan bersemangat menantikan kedatangan pengantin baru. Pintu terbuka, namun yang berjalan keluar, bukan pengantin pria dan pengantin wanita, tetapi pengantin pria dan pengiring pengantin. Penonton tercengang, terpana di tempat. Plot yang dulu hanya muncul di TV, dipentaskan dalam kehidupan nyata. Semua orang tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Secara kebetulan, ada juga beberapa wartawan media di tempat kejadian. Jadi, dalam beberapa jam, berita populer ini menyapu seluruh kota Geffen. Pernikahan ini menjadi terkenal. Setelah pernikahan, pengantin pria meninggalkan pengantin wanita dan menikahi pengiring pengantin. Bahkan pada saat pengantin wanita mendapat surat undangan, pengantin pria melakukan hal terbodoh di dunia. Reka mengemudi dan pergi bersama Tokia. Di tengah perjalanan, Tokia tiba-tiba berkata, berhenti, biarkan aku turun. Reka mengerutkan kening, ada apa? Tokia, kamu melamarku, hanya untuk membuat pertunjukan dan menyelamatkan reputasimu. Sekarang setelah pertunjukan selesai, aku juga sudah harus pulang. Reka berkata dengan tulus, Tokia,
aku melamarmu dengan tulus. Apakah kamu pikir aku tipe orang yang mempermainkan perasaan orang lain untuk menyelamatkan reputasi yang menyedihkan ini? Tokia terdiam. Dia sangat mengenal Reka, mengetahui bahwa dia mungkin tidak sedang berakting. Apakah kamu tidak menyesalinya? Alis Tokia terkulai. Astina mendapat surat undangan dari Tuan Agung Valkyrie, keluarganya mungkin akan berkembang maju. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk berkembang pesat. Reka mencibir, bukankah surat undangan itu hanya masalah satu ucapanku solo? Karena mereka begitu bangga, maka aku akan membuat mereka menjadi pelayan di upacara itu. Tokia menghela nafas, sekarang situasinya sudah seperti apa, kamu masih membual. Reka, aku serius, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam upacara akbar? Aku akan membawamu masuk. Tokia tidak ingin mendengar bualan Reka, jadi mengubah topik pembicaraan, dan juga, aku sudah bertunangan dengan Greg, keluarga Napolo. Reka, di kota Geffen siapa yang tidak tahu, Greg Napolo adalah pecandu narkoba, mesum, gadis yang telah dia hancurkan tidak dapat dihitung dengan satu tangan. Aku tahu kamu tidak ingin menikah dengannya, hanya dipaksa oleh keluarga, tidak berdaya dan setuju. Satu kata darimu saja, aku akan menyelamatkanmu dari lubang api. Tokia tersenyum pahit, keluarga Napolo memiliki bisnis besar, apakah kamu tidak khawatir Greg akan membalasmu? Reka tiba-tiba tersenyum, sejak kamu mengucapkan kalimat, aku bersedia, aku sudah siap menjadi musuh orang-orang di dunia. Tokia mengangkat kepalanya dengan tertegun, linglung. Pria ini, sekali lagi berlari dan menabrak ke dalam hatinya. Awalnya, dia ingin Reka menjadi perisai, tapi sekarang, prinsipnya sedikit terguncang. Hanya saja, keluarga Napolo tidak mudah dihadapi, entah itu kekuasaan maupun kekayaan bisa menghancurkan rakyat biasa seperti Reka. Apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengan pihak lawan? Bisakah hanya satu kata antusiasme menahan kekejaman realita? Pada akhirnya, Reka mungkin akan dihancurkan oleh keluarga Napolo. Pulang ke rumah dulu. Tokia tampak melankolis, tunggu kamu lolos dari orang tuaku, baru bicarakan lagi. Tokia seketika tidak tahu harus bagaimana bagusnya. Hari ini, rumah Tokia penuh dengan tamu. Awal bulan depan, Tokia akan menikah dengan keluarga kaya keluarga Napolo. Paman pertama dan paman kedua datang ke rumahnya untuk memberi selamat kepada keluarga mereka dan membahas hadiah. Adik ketiga, Tokia bisa menikah dengan keluarga Napolo kali ini, itu karena keberuntungan keluarga Mashita kita. Keluarga Napolo adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Geffen. Sesuatu yang keluar dari jari mereka, sudah cukup untuk makan dan minum keluarga Mashita. Mungkin keluarga Mashita kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi keluarga tingkat kedua. Orang tua Tokia, Bensu Mashita dan Afril duduk di kursi utama, wajah mereka penuh dengan cahaya merah. Pujian semua orang membuat wajah kedua orang tua itu penuh dengan arogan. Bensu berkata, kakak tertua dan kakak kedua, kalian masih belum tahu, kan? Sebenarnya, karena hubungan dengan keluarga Napolo, sudah mendapatkan surat undangan dari Tuan Agung Valkyrie. Pada saat itu tiba, kekuatan keluarga Napolo pasti akan meningkat. Jangankan menyeret kita ke keluarga tingkat kedua, keluarga tingkat pertama pun mungkin saja. Apa? Surat undangan Tuan Agung Valkyrie. Semua orang berseru, suasana di tempat kejadian mencapai klimaks. Paman pertama berkata lagi, adik ketiga, aku dengar, kamu baru-baru ini mencalonkan diri sebagai direktur rumah sakit, bagaimana situasinya sekarang? Bensu berkata, berdasarkan kualifikasiku, pencalonan diri sebagai direktur pada dasarnya tidak ada harapan. Namun, menantuku Greg mengatakan dia akan membantuku. Keluarga Napolo bertindak, posisi ini dianggap sudah pasti. Dalam perkataannya, penuh kepuasan dan penghargaan terhadap calon menantu pria, Greg. Semua orang ikut membual tentang Greg. Pada saat ini, paman kedua tiba-tiba melompat, meraih ponsel dan berseru, gawat, terjadi sesuatu pada Tokia. Hati Bensu berkedut, ada apa? Tunjukkan padaku, cepat. Dia menyambar ponselnya.
Di telepon, berita hot ditampilkan. Pada hari pernikahan, Reka Valkyrie meninggalkan pengantin wanita dan melamar pengiring pengantin Tokia Mashita. Tiba-tiba, Bensu terkena serangan jantung, berbalik, memuntahkan seteguk darah tua, jatuh di sofa. Anak yang menyebalkan. Aku sangat marah. Orang-orang keluarga Mashita panik cepat, pergi ke rumah sakit, dia mengalami serangan jantung. Tokia dan Reka belum sampai rumah, Ibu Afril sudah menelepon kembali. Tokia, kamu ingin membuat orang tuamu kesal setengah mati ya, lihatlah apa yang kamu lakukan hari ini. Keluarga kita benar-benar kehilangan muka karenamu. Ayahmu terkena serangan jantung, sekarang berada di RS Mata Hati, segera ke sini. Plak, Tokia seperti disambar petir, wajah kecilnya pucat, ponselnya jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka, kejadian hari ini menyebabkan pukulan besar bagi ayahnya. Cepat, pergi ke rumah sakit. Tokia berteriak dengan memilukan, ayahku terkena serangan jantung. Baik, Reka segera membelok dan melaju menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, dia menelepon Tiger Wolf yang menjemputnya hari ini, kirimkan jarum Exodiaku kemari. Reka bersiap untuk secara pribadi menyelamatkan calon ayah mertuanya dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Selain Tuan Agung, dia memiliki identitas lain, Dewa Jarum. Jarum Exodia yang dia ciptakan, melampaui langit dan bumi, melampaui misteri matahari dan bulan, menyelamatkan banyak orang. Dari jenderal hingga warga sipil. Penyakit jantung kecil ini bukan masalah baginya. Kedua mata Tiger Wolf di ujung telepon memanas. Sudah 5 tahun, Dewa Jarum akhirnya bertindak lagi. Tidak tahu pihak lawan ini orang seperti apa. Hingga layak mendapatkan tindakan pribadi dari Tuan Agung Valkyrie. Reka melanjutkan, sesuatu yang tidak harus kamu tahu, jangan banyak bertanya. Selain itu, untuk upacara akbar 3 hari lagi, atur keluarga Astina sebagai pelayan. Tiger Wolf mengerti. Setelah menutup telepon, Reka menyadari bahwa Tokia sedang menatapnya dengan tatapan mata aneh. Apa yang kamu lakukan? Tokia bertanya. Reka, aku akan menyelamatkan ayahmu secara pribadi. Selain itu, aku telah mengatur agar keluarga Astina menjadi pelayan saat menghadiri upacara akbar. Tokia berbaring di kursi dengan lemas, mendesah, penuh kekecewaan. Kenapa dulu tidak pernah menyadari orang ini begitu suka membual? Kesampingkan dulu masalah keterampilan medis, bicarakan saja tentang upacara akbar Tuan Agung Valkyrie, apakah dia bisa melibatkan diri di dalamnya? Ini sangat konyol. Tak lama, keduanya tiba di rumah sakit. Adegan di rumah sakit membuat Tokia merasa seperti ditusuk pisau. Ibu Afril berlutut di hadapan Astina, dan memohon. Paman pertama dan paman kedua berdiri di samping, tidak berbicara. Wajah Astina arogan dan acuh tak acuh terhadap permohonan Afril. Reka mengerutkan kening, mengapa Astina datang ke sini? Tokia keluar dari mobil dan bergegas ke sisi Afril, Bu, cepat bangun, buat apa kamu berlutut? Afril menyeka air mata, Tokia, kamu datang tepat waktunya. Tolong mohon pada Astina, selamatkan ayahmu. Ayahmu telah masuk ke ruang penyelamatan, tetapi dokter yang merawatnya adalah Ibu Astina. Ibunya menolak untuk menyelamatkan orang. Kimi dan Bensu bekerja di rumah sakit ini, keduanya harmonis di luar dan bersaing dalam diam. Baru-baru ini bersaing untuk posisi direktur departemen. Ditambah lagi dengan apa yang terjadi di pernikahan hari ini, keduanya adalah saingan mematikan. Aneh jika Kimi akan menyelamatkan Bensu. Sekarang jelas sudah terlambat untuk pindah ke rumah sakit lain. Afril hanya bisa berlutut dan memohon pada Astina. Kepala Tokia sudah sebesar sapi. Sekarang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Hal paling mendesak adalah menyelamatkan ayah. Dia harus melepaskan martabatnya dan memohon, Astina, ayahku adalah pasien sakit kritis, mohon kamu bersikap baik dan biarkan ibumu menyelamatkan ayahku. Senyum Astina menjadi lebih dingin, sekarang baru memohon padaku, kemana saja sejak awal. Bukankah kamu membawa menantu pria yang berbakat,
biarkan mereka membantu kamu, buat apa memohon padaku. Baru pada saat itulah Avril tahu bahwa orang yang datang bersama Tokia adalah Reka. Dia langsung mengamuk di tempat. Tokia, apakah kamu ingin membuatku kesal sampai mati? Kenapa kamu membawa manusia tidak berguna ini kemari? Kamu benar-benar buta, sampai bisa tertarik padanya. Apakah kamu tidak tahu, dia bukan hanya mengandalkan wanita untuk hidup, tetapi juga pernah masuk penjara selama 5 tahun. Reka, aku peringatkan padamu, kamu jangan berharap untuk masuk ke rumahku, keluargaku tidak merawat manusia tidak berguna. Astina, jangan khawatir, setelah kembali, aku pasti akan mendidik Tokia dengan baik, kejadian hari ini adalah kesalahan Tokia. Hati Astina merasa lebih nyaman, baik, ingin ibuku bertindak menyelamatkannya, bisa saja. Keluarkan 600 juta untuk biaya pengobatan, tetapi harus Reka yang membayarnya. Orang-orang keluarga Mas Hitam menjadi dilema. Reka membatalkan pernikahan karena tidak mampu mengeluarkan uang 600 juta. Astina masih bersikeras ingin Reka mengeluarkan uang 600 juta, ini sengaja mencari kesalahan. Reka menghela nafas, tidak disangka Astina begitu kejam. Sebenarnya bagaimana cara dirinya menghabiskan waktu 5 tahun bersamanya? Hehe. Awalnya aku berpikir ingin bersama dengan baik dan berpisah dengan baik, tapi sekarang sepertinya kamu bersikeras menggali kuburan untuk dirimu sendiri, aku hanya bisa memenuhimu. Astina mendengus, jangan mengalihkan topik dan bicara omong kosong di sini. Tidak mampu membayarnya. Baik, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu dan Tokia berlutut dan meminta maaf kepadaku, katakan bahwa kamu adalah seekor anjing penjilat, sama sekali tidak layak untukku. Tokia baru saja memungut sepatu robek yang aku buang. Mata Tokia memerah, hatinya bergetar. Permintaan ini sudah keterlaluan. Tetapi saat berpikir ayah mungkin tidak bisa bertahan. Dalam menghadapi kenyataan yang kejam ini, dia harus menunduk, menekuk kedua kakinya dan berlutut. Reka tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Tokia, tidak perlu memohon padanya. Aku akan mengobati penyakit ayahmu. Astina tertawa arogan, Tokia, sekarang kamu sudah melihat watak aslinya, kan? Orang miskin, tidak masalah jika tidak mampu membayar biaya pengobatan. Demi nyawa ayahmu, tidak mampu merasa teraniaya sama sekali, terus membual. Dia adalah sepatu robek yang aku buang, kamu hanya cocok dengan sepatuku yang robek. Setiap perkataannya menusuk hati Tokia seperti jarum. Hatinya sudah penuh dengan lubang. Plak, Reka tiba-tiba bertindak dan memukul wajah Astina dengan keras. Astina jatuh ke tanah, salah satu giginya patah. Aku sudah mengatakannya, Tokia adalah istriku, siapapun tidak boleh menghinanya. Terakhir kali kamu tidak ingat, kali ini aku akan membuatmu terus mengingatnya. Perkataan Reka benar-benar sangat lantang. Kemudian, sunyi senyap. Kepala orang-orang keluarga Mas Hita akan meledak lagi. Bajingan, sekarang masih memohon pada orang lain untuk melakukan perawatan medis untuk menyelamatkan orang. Bajingan ini benar-benar memukul orang itu. Aneh rasanya jika orang lain bersedia bertindak. Tokia terhuyung mundur 2 langkah, menjauh dari Reka. Apakah dia iblis? Tindakannya mungkin akan membunuh ayah. Dia kecewa dan menyesali pilihan yang dibuat sebelumnya. Kenapa kamu melakukan ini? Suara Tokia bergetar. Reka dengan sungguh-sungguh berkata, istriku, bahkan dewa pun tidak boleh menghinanya. Tokia ingin memarahinya, tetapi karena perkataannya ini, dia tidak mampu bersuara. Suasana hatinya saat ini sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, Astina baru kembali sadar. Senyumnya mengerikan dan menakutkan. Hehe, baik, keluarga Mas Hita yang sangat bagus, Reka yang sangat bagus, kalian menemukan menantu pria yang baik. Ingat, bukan keluarga kami yang membunuh Bensu, tapi Reka. Dia berjalan masuk ke kantor dan membanting pintu. Avril berjongkok di tanah, wajahnya pucat. Kamu pergi. Pada saat ini, ponsel Reka berdering. Dia mengeluarkan ponsel dan melihatnya,
lalu berbalik dan pergi. Tentu saja, dia tidak pergi, tetapi pergi ke ruang penyelamatan. Barusan Tiger Wolf mengirim pesan, dia telah mengantarkan jarum Exodia ke ruang penyelamatan. Melihat sosok Reka yang pergi, Tokia sangat putus asa. Tidak ada yang lebih berduka daripada hati yang mati, hatinya telah mati terhadap Reka. Di sini, setelah Reka mengambil jarum perak, dia berjalan ke ruang penyelamatan dan menyelamatkan Bensu. Tiger Wolf bergumam dalam diam, berapa banyak keluarga terkemuka yang bersedia untuk menghabiskan harta mereka untuk meminta Tuan Agung Valkyrie bertindak dan Tuan Agung Valkyrie mengabaikan mereka. Hari ini demi orang biasa, membuat pengecualian. Tanyakan pada dunia, apa itu cinta, mengajari hidup dan mati bersama. Di sini, Avril bersandar di dinding, kesepian dan putus asa. Sudah berakhir, kali ini sudah berakhir, mereka membunuh keluarga kita. Tokia, Greg 1000 kali atau 10.000 kali lebih kuat dari Reka, mengapa kamu bersikeras memilih Reka? Paman pertama dan paman kedua juga menyalahkan Tokia dan menyerang Reka. Mereka juga sangat marah dengan masalah ini. Tentu saja, bukan marah karena Reka mungkin akan membunuh Bensu, tetapi karena Tokia tidak memilih keluarga Napolo. Jika dia tidak menikah dengan keluarga Napolo, bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari keluarga Napolo? Paman pertama tiba-tiba punya ide dan berkata, "Hei, semuanya jangan menangis, aku memiliki ide yang bagus. Tokia, kamu sekarang telepon Greg, minta maaf padanya, mohon pengampunannya, biarkan dia bertindak." Keluarga Napolo memiliki jaringan hubungan yang sangat luas, bahkan surat undangan Tuan Agung Valkyrie dapat diperoleh melalui hubungan itu, maka dia pasti mengenal pemimpin rumah sakit. Paman kedua juga buru-buru berkata, Greg mengatakan sebelumnya bahwa dia dapat membuat ayahmu menjadi kepala departemen melalui hubungan relasi. Dia pasti mengenal pemimpin rumah sakit ini. Mata Avril tiba-tiba berbinar, putriku, telepon Greg. Tokia secara naluriah ingin menolak. Dia tidak berani membayangkan kehidupan setelah menikah dengan Greg. Tetapi melihat mata ibu yang kesepian dan putus asa, memikirkan situasi ayah saat ini. Dia mengertakkan gigi dan membuat panggilan. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya. Panggilan tersambung. "Hei, Greg, aku ingin meminta bantuanmu." Suara Tokia sedikit tersendat. Di sini, Greg tampak terkejut. Tokia biasanya acuh tak acuh pada dirinya dan mengabaikannya. Hari ini, bahkan mencari pria liar. Kenapa dia tiba-tiba memohon pada dirinya? "Greg, bantu apa?" "Tokia, apakah kamu mengenal pemimpin RS Mata Hati? Penyakit jantung ayahku kambuh, butuh ahli jantung untuk menyelamatkannya." Hati Greg gembira. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan Tokia. Memikirkan sosok arogan Tokia, Greg seperti sangat lapar. Dia buru-buru berkata, "Aku kenal dengan dekan senior RS Mata Hati. Secara kebetulan, dia adalah ahli dalam bidang kardiologi." Tokia berkata dengan gembira, "Benarkah? Tolong selamatkan ayahku." "Greg, selamatkan dia, bisa, tapi kamu harus menyetujui sebuah permintaan kecilku." Tokia dengan hati-hati berkata, "Permintaan apa?" Greg tersenyum kecut, "Datanglah ke kediamanku malam ini, kita lakukan pertunjukan singkat." Kata-katanya membuat Tokia merasa mual dan jijik. Tetapi memikirkan ayah mungkin. Dia tampaknya hanya memiliki satu cara saja. Pada akhirnya dia menggigit bibirnya dan menahan diri, berkata, "Baik. Greg, haha, sampai jumpa malam ini. Malam ini, rambut panjangmu akan menjadi kendali kuda dan cambukku, keren." Setelah menutup telepon Tokia, dia segera menelepon dekan senior. Namun, tidak ada yang menjawab panggilan itu. Dia melemparkan ponsel ke samping dan tidak menelepon lagi. Kemudian dia melemparkan diri ke tubuh seorang wanita di tempat tidur, "Bayi kecil, aku di sini. Malam musim semi sangat berharga, hidup Bensu tidak layak menghabiskan waktuku. Nanti aku akan mengatakan bahwa dekan senior sedang dalam perjalanan bisnis, kemudian cari dokter liar untuk pergi membodohi mereka."
Di sisi keluarga Mas Hita, mendengar Greg mencari dekan senior, semua orang bersemangat. Ini memang putra keluarga besar, jaringan kontak sangat luas. Tidak masalah manusia sampah mereka tidak dapat membantu, bahkan menciptakan hal buruk. Tokia, kamu harus menjaga Greg selama beberapa waktu ini. Lagi pula, apakah ayahmu bisa menjadi direktur atau tidak tergantung pada orang itu? Mungkin saja. Begitu dia bahagia, dia akan membawamu ke upacara akbar Tuan Agung Valkyrie. Mata Tokia memerah, tidak berkata-kata. Barusan dia dengan jelas mendengar suara seorang wanita di telepon. Reka, maafkan aku. Tokia menghela nafas, mungkin ini takdir. Dan dia tidak tahu, Reka yang dia tinggalkan, sedang menyelamatkan ayahnya di ruang penyelamatan saat ini. Reka tampak serius, dengan terampil memanipulasi jarum perak dengan kedua tangan, menusuk berbagai titik akupuntur Bensu secara akurat. Seorang pria tua berbaju putih berjalan keluar dari ruang operasi di sebelah. Dia adalah dekan senior rumah sakit, barusan selesai melakukan operasi pada pasien dan terlihat lelah. Melewati ruang operasi tempat Reka berada, dia tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening. Sial, dia bukan dokter rumah sakit. Kenapa bisa masuk? Dia secara tidak sadar ingin bergerak maju. Tetapi saat dia melihat teknik jarum perak Reka, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Bukankah ini jarum Exodia? Teknik akupuntur terbaik yang diciptakan oleh Tuan Agung Valkyrie. Tuhan, tidak disangka seumur hidupku bisa melihat jarum Exodia. Dia membeku di depan pintu, matanya menonton dengan antusias. Jarum Exodia tidak hanya sangat efektif dalam penyembuhan, tetapi juga berperforma sangat baik. Secara bertahap, Bensu di tempat tidur rumah sakit juga terbangun. Melihat seorang pria asing dengan pakaian biasa berdiri di depannya, Bensu juga tercengang. Dia tidak mengenal Reka, tidak tahu dia adalah calon menantu pria yang membuat dirinya kesal hingga terkena serangan jantung. Kamu, siapa kamu? Jangan bergerak. Reka berkata dengan serius, aku sedang melakukan akupuntur untukmu. Akupuntur. Bensu membeku sejenak, lalu menatap Reka melakukan akupuntur untuk dirinya. Setelah beberapa saat, sekujur tubuhnya gemetar karena gembira. Jarum Exodia. Jarum Exodia yang legendaris itu. Ya Tuhan, aku ternyata bisa melihat jarum Exodia dengan mata kepalaku sendiri, bahkan melakukan akupuntur ini untuk diriku sendiri. Kehormatan, ini kehormatan bagiku. Segera, Reka menyelesaikan akupunturnya. Dekan senior itu bergegas mendekat, teman kecil, kagum, sangat kagum, kamu ternyata memahami jarum Exodia, aku Dimas menyembahmu. Bensu juga buru-buru turun dari tempat tidur rumah sakit. Sekujur tubuhnya terasa nyaman, terasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Teman kecil, hebat, hebat. Bisakah kamu memberiku beberapa saran? Aku ingin menyembahmu sebagai guru. Dekan senior juga bereaksi, benar, mohon terimalah kami berdua. Tuan Agung, tolong terima penghormatan dari murid. Reka dengan hati-hati menyimpan kembali jarum perak, menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak menerima murid. Bukan tidak menerima murid, tapi kamu adalah calon ayah mertuaku. Aku memanggilmu ayah. Kamu memanggil Tuan Agung. Itu tidak masuk akal. Reka berbalik dan pergi. Bensu dan dekan senior mengikuti dengan cermat, Tuan Agung, mohon terimalah kami berdua. Di pintu ruang penyelamatan, orang-orang dari keluarga Mas Hita sangat cemas. Sampai saat ini dekan senior belum juga datang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Greg mengingkari janji. Tokia mengeluarkan ponselnya dan ingin mengingatkan Greg pada saat ini. Paman pertama tiba-tiba berteriak, lihatlah, orangnya sudah keluar. Semua orang langsung melihat ke arah sana. 3 orang berjalan keluar dari pintu ruang penyelamatan. Pemimpinnya adalah Reka. Yang mengikutinya adalah Bensu dan dekan senior. Afril berseru, manusia sampah itu ternyata tidak pergi. Sial. Jangan-jangan dia pergi ke ruang operasi untuk membuat masalah, ini manusia sampah yang selalu membuat kekacauan. Paman pertama tertawa dan berkata, buat apa peduli dengan manusia sampah itu.
Intinya, Bensu sudah pulih, tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Lihatlah sampingnya, dekan senior rumah sakit. Avril menangis kegirangan, ternyata Greg sudah mengundang dekan senior kemari sejak lama untuk menyelamatkan Bensu. Kita yang telah salah paham terhadap Greg ini. Tetap menantu pria aku ini yang bisa diandalkan. Sekeluarga buru-buru menyapa Bensu dan dekan senior. Adapun Reka, dia diabaikan. Tokia melirik Reka dengan tatapan mata yang rumit, menghela nafas, berjalan ke sisi dekan senior untuk berterima kasih padanya. Dekan senior, kamu benar-benar hebat dan terampil. Terima kasih atas budi jasa penyelamatan dari dekan senior. Dekan senior, bagaimanapun juga hari ini harus mengundangmu makan, untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Dekan senior tidak tahu harus bagaimana, malu, sangat malu, sebenarnya bukan aku yang menyelamatkan Bensu. Ini semua berkat Tuan Agung, aku tidak ikut campur dalam keseluruhan proses. Orang-orang keluarga Mas Hita bingung. Dekan senior berkaitan dengan Tuan Agung. Di mana orangnya? Bensu berkata, benar, Tuan Agung yang menyelamatkan aku. Mari, izinkan aku memperkenalkannya kepada kalian. Ini adalah Tuan Agung yang baru saja aku dan dekan senior puja. Bensu berjalan ke sisi Reka, membungkukkan badan, Tuan Agung, aku akan mengingat kebaikanmu di hati. Wah! Bola mata orang-orang keluarga Mas Hita hampir jatuh ke bawah. Reka, sang penyelamat, Tuan Agung. Semua ini apa-apaan? Bensu juga tercengang, tidak mengerti mengapa reaksi keluarga Mas Hita begitu besar. Avril buru-buru berkata, Bensu, kamu baru saja pingsan, sama sekali tidak tahu keadaan, kamu pasti sudah keliru. Dia hanya orang miskin yang tidak berketerampilan, mana mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Dekan senior, jangan rendah hati, kami semua tahu yang sebenarnya. Greg yang memintamu untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan Bensu. Dekan senior mengerutkan kening, aku sudah mengatakannya, aku tidak bertindak sama sekali, ini semua tindakan Tuan Agung sendiri. Lagi pula, siapa Greg itu? Dia juga tidak meneleponku. Oh, ya, ponselku barusan berdering 2 kali, tetapi saat aku ingin menjawab, pihak lawan sudah menutup telepon, tidak tahu apakah dia yang menelepon. Tiba-tiba Tokia menyadari sesuatu, buru-buru menelepon Greg dan menyalakan pengeras suara. Greg, apakah kamu sudah menghubungi dekan senior? Greg, sudah. Tetapi dekan senior sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri dan tidak bisa kembali. Aku akan menghubungi seorang dokter lain untukmu. Tokia berkata dengan marah, pembohong, kamu seorang pembohong. Dekan senior jelas-jelas berdiri di depanku sekarang. Greg sedikit canggung, benarkah? Mungkin karena aku tidak berkomunikasi baik dengannya. Tokia, pergi, masih ingin berbohong padaku. Bajingan. Sampah, jangan hubungi aku lagi di masa depan. Greg juga marah, persetan, beraninya kamu memarahiku. Aku peringatkan dirimu, bulan depan tanggal 1, kita akan menikah tepat waktu, berani menolak, aku akan membuat keluarga Mas Hita mati dalam hitungan menit. Dan juga, menjauhlah dari pria liar yang kamu temukan hari ini, atau aku akan mencari seseorang untuk membunuhnya. Plak, telepon ditutup. Ada keheningan yang sunyi di tempat kejadian. Sekarang kebenaran telah terungkap. Mereka yang menaruh harapan pada Greg, sama sekali tidak menganggap serius nyawa Bensu. Tapi Reka yang dicemooh dan dihina oleh mereka, melakukan yang terbaik untuk membalikkan keadaan. Suasana hati orang-orang keluarga Mas Hita sangat rumit. Bensu masih belum jelas, pemuda di depannya ini adalah Reka, Tuan Agung, kamu masih belum makan kan? Diam. Avril berteriak, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Agung. Bensu memarahi, kamu seorang istri tahu apa, aku akan berakhir jika tanpa dia hari ini. Avril, kamu gunakan mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Dia adalah Reka, yang menyebabkan serangan jantungmu kambuh. Bensu tercengang, terdiam di tempat. Hampir kena serangan jantung lagi. Tuan Agungnya ternyata adalah calon menantu yang paling dia benci. Mengapa hal aneh seperti itu terjadi padaku?
Suasana menjadi canggung. Bahkan dekan senior juga merasa canggung terhadap Bensu itu. Hehe, tidak disangka Tuan Agung adalah menantu keluargamu. Kamu pasti sering mempelajari keterampilan medis dengan Tuan Agung, kan? Aku rasa keterampilan medismu sepenuhnya layak untuk posisi direktur departemen. Kamu bersiap-siaplah dulu, segera ambil posisimu. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi, tidak berencana untuk mengganggu masalah keluarga orang lain. Bensu sangat gembira. Tidak diduga, bisa dengan begitu mudah menjadi direktur departemen. Tetapi begitu memikirkan dirinya mendapatkan posisi ini karena Reka, sebagian besar kegembiraannya menghilang. Bagaimanapun juga, dalam pikirannya, Greg adalah menantu yang ideal. Di kejauhan, ibu dan putriku, Astina dan Kimi berjalan menuju kemari. Kimi, sekarang Bensu telah mencapai titik kritis terakhir, tidak disangka keluarga Mas Hita masih tidak menurut. Astina, aku ingin keluarga Mas Hita berlutut seperti anjing dan memohon padaku. Terutama Reka, aku ingin menghancurkan wajahnya. Sampai sekarang, wajah yang dipukul oleh Reka masih terasa sakit. Saat mendekati kerumunan keluarga Mas Hita, mereka langsung tercengang. Bensu benar-benar pulih. Raut kulitnya kemerahan, sama sekali tidak seperti mengalami penyakit serius dan baru pulih. Ini apa yang terjadi? Ibu dan putrinya Astina sangat bingung. Rencana balas dendamnya gagal. Keduanya menghela nafas, bersiap untuk pergi. Berhenti. Reka berkata dengan dingin, siapa yang membiarkan kalian pergi? Astina memelototinya, diam, di sini tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Reka mencibir, benarkah? Kalau begitu, Direktur Mas Hita pasti berhak untuk berbicara. Direktur Mas Hita, prajurit yang kamu pimpin tidak bisa, karena benci kemudian tidak mau memberi pertolongan, bahkan meminta 600 juta tunjangan di depan umum. Bawahan seperti itu, buat apa kamu pertahankan? Ingin merugikan masyarakat. Bensu tidak bisa membantah untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan ibu dan putri Astina sebelumnya. Afril bereaksi dan memimpin, ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk membalas dendam. Afril berteriak pada Bensu, Bensu, cepat pecat dia. Sebelumnya memintaku berlutut dan bersujud kepada mereka sebelumnya, dia bahkan menolongmu, bahkan memberi kami 600 juta. Kesal sekali. Bensu juga marah, masih ada masalah seperti ini. Kimi, keluar dari rumah sakit ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter. Kimi berkata dengan nada menghina, hehe, aku rasa bukan hanya hatimu yang berpenyakit, tetapi otakmu juga. Siapa yang tidak tahu, aku memiliki harapan paling besar untuk menjadi direktur. Sedangkan kamu, jangan berharap. Apakah kamu masih ingin memecatku? Bermimpi sajalah. Tunggu saja, tunggu sampai aku menjadi direktur, yang pertama kali adalah memecatmu. Belum selesai berbicara, ponsel Kimi dan Bensu berdering bersamaan. Kimi tanpa sadar mengeluarkan ponsel dan meliriknya, wajahnya pucat, tangan serta kakinya gemetar. Di grup kantor, dekan senior secara pribadi mengeluarkan pemberitahuan, Bensu menjabat sebagai direktur departemen. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Kimi meraung histeris, jelas-jelas aku memiliki harapan paling besar untuk menjadi direktur departemen. Bensu, kamu pasti menyuap dekan senior, kan? Kamu bajingan ini, binatang buas, tunggu kehancuranmu saja. Bensu mencibir, Bensu tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Sebaliknya, ada beberapa orang yang tangan dan kakinya kotor, takutnya sudah memberikan uang kepada dekan senior. Kimi, omong kosong, kamu tidak menyuap, bagaimana mungkin dekan senior mengangkatmu menjadi direktur? Sebelum Bensu berbicara, Afril berkata terlebih dahulu, kali ini aku benar-benar berterima kasih. Terima kasih karena kalian telah memberikan Reka dengan kedua tangan. Reka memiliki keterampilan medis yang luar biasa, bukan hanya menyelamatkan hidup Bensu, bahkan menerima dekan senior sebagai muridnya. Jangankan direktur departemen yang kecil, meskipun Bensu ingin menjadi wakil dekan,
dekan senior juga harus memberi wajah kepada Reka. Siapa bilang putriku memungut sepatu rusak? Putriku memungut harta karun. Sayang sekali beberapa orang bermata buram dan tidak mengenali harta berharga ini. Apa? Ibu dan putrinya Astina memandang Reka. Sampah malang ini bahkan tidak bisa mengeluarkan juta, ternyata menerima dekan senior sebagai murid. Reka ternyata masih memiliki kemampuan seperti ini, dulu kenapa tidak menyadarinya? Tunggu, jika di pesta pernikahan, aku tidak meminta tambahan 600 juta, sekarang yang akan menjadi kepala departemen adalah aku. Apakah aku sendiri yang merusak kesempatan ini? Kimi langsung memucat, hari ini, seharusnya tidak meminta hadiah bonus tambahan 600 juta. Sekarang kerugiannya jauh melebihi 600 juta. Meskipun menunggu sampai Reka mengaturnya menjadi direktur, lalu mengusir Reka, juga bisa. Astina yang terdiam, tiba-tiba berbicara.